Saudara, hari ke-20 pasca bencana Sumatera, korban bencana masih membutuhkan berbagai bantuan dari makanan hingga air bersih. Lalu bagaimana perkembangan penanganan bencana Sumatera? Kita akan bahas bersama tenaga ahli utama KSP, Respiratori Sadam Al-Jihad. Selamat petang, Mas Sadam. Selamat petang, Mbak. Kami juga sudah hubungi Nasir Jamil, anggota DPR RI, fraksi PKS Dapil Aceh, tapi masih belum bisa bergabung bersama kami. Mas Sadam, ini sudah 20 hari pasca bencana. Pak Presiden juga sudah 3 kali ke sana. 3 kali. Bagaimana pemerintah akan bisa meyakinkan publik kalau percepatan ini sedang terjadi ketika masih ada daerah yang belum sepenuhnya mendapatkan bantuan secara merata? Betul. Jadi memang di awal itu kita terhambat dengan arus logistik ya. Artinya ada jembatan yang terputus, kemudian ada jalan yang mengalami permasalahan. Tapi sekarang kita bisa melihat itu dari 36 ruas jalan yang bermasalah itu sudah 20 yang kemudian bisa diakses untuk logistik. Yang kedua, untuk jembatan, menggunakan jembatan Beli, terima kasih juga kepada rekan-rekan TNI, terutama pasukan Jenny, itu sudah ada yang 90% dan 80% jembatan Beli bisa digunakan. Nah, ini memang kondisinya di awal itu adalah bagaimana arus logistik ke tempat-tempat terisolasi. Bahkan ketika per hari ini itu bahkan kemarin Pak Presiden juga sudah menginstruksikan bahwa tempat-tempat yang terisolasi harus diisi oleh personel-personel TNI Polri untuk membantu Basarnas, kemudian membantu BNPB dan sebagainya. Nah, total satu Sumatera itu sudah ada 30.000 personil lebih. Nah, artinya memang dalam posisi ini kemampuan untuk menjelajah dari sisi darat itu dilakukan oleh TNI Polri. Yang kedua, helikopter itu sudah untuk mendistribusikan melalui airdropping. Nah, memang kemarin ada persoalan terkait dengan airdropping, tapi itu sudah diperbaiki dan per hari ini airdropping pun sudah terus berjalan untuk terutama yang perintah Pak Presiden terkait dengan pakaian, obat-obatan, kemudian kebutuhan dasar dari warga itu. Nah, begitu juga air. Air bersih ini kemudian dapat dukungan dari Palang Merah Indonesia PMI. Itu ada 60 truk lebih untuk kemudian didistribusikan. Kita bisa melihat kemarin di Aceh Tamiang ada yang memang ada yang bersama-sama mandi untuk membersihkan badan. Kemudian RSUD, misalkan RSUD di Aceh Tamiang, di Bener Meriah, kemudian di Aceh Tengah itu sudah mulai aktivasi RSUD-nya. Artinya memang kita memang ada persoalan soal kelistrikan, tapi memang ini sedang diupayakan khususnya di Aceh. Kalau untuk di Sumatera Utara dan di Sumatera Barat ya alhamdulillah kelistrikan sudah mulai bagus, sudah 100%, tapi di Aceh memang ini karena apa? Karena ada 18 kabupaten yang memang terdampak, ini adalah terdampak yang terbesar. Bahkan ketika BNPB pun merancang, ada rancangan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, total anggaran yang memang dibutuhkan untuk Aceh 25 triliun dari 51,82 triliun. Mas Adam, berarti tapi kalau kendala utamanya adalah akses, tapi kan Presiden juga sudah menjanjikan akses akan terbuka, apalagi lewat jembatan dalam 1-2 pekan. Itu bisa direalisasi? Bisa. Artinya ini kan sedang terukur. Artinya ada jembatan-jembatan yang memang parah sekali itu sudah tadi yang saya sampaikan sudah ada yang 87%, sudah ada yang 90%. Nah, ini kan bisa terukur bahwa kemudian berdasarkan SK dari gubernur ada penambahan 2 minggu terkait dengan darurat kebencanaan provinsi. Nah, ini kita lihat dalam 2 minggu ini terkait bagaimana rehabilitasi, kemudian Satgas perbaikan jembatan itu bekerja. Nanti kita lihat ketika ini sudah rampung, maka yang selanjutnya adalah Huntara, Huntap, ini kan sedang diidentifikasi. Tadi sudah disampaikan ada 2 kabupaten dari 18 kabupaten yang sudah mengidentifikasi HGU-nya, tempatnya di mana untuk Huntara dan Huntap gitu. Oke, kalau ini kan 3 daerah memperpanjang masa tanggap darurat, fokusnya adalah transisi dari pengungsian yang tersebar menjadi yang terpusat. Nah, tapi untuk pengungsian, tenda-tenda itu bisa disuplai semuanya? Ya, per hari ini tadi juga dari Kementerian SDM itu sudah mengirimkan tenda, itu ada 250 tenda, itu khususnya untuk di Aceh juga dan juga di Sumatera Utara. Nah, artinya memang
tenda-tenda ini adalah tempat-tempat pengungsian sementara, atau mudah-mudahan ini bisa dipercepat dengan kecepatan untuk huntara dan huntap juga. Tapi ya sementara ini tenda-tenda yang memang dalam hal ini yang layak untuk ditempati oleh pengungsi, ya ini yang lagi dibutuhkan. Makanya kemudian menjadi prioritas bukan hanya BNPB tapi juga kementerian-kementerian lainnya yang memang mempunyai sumber daya terkait dengan tenda itu mengirimkan, termasuk Kementerian SDM. Oke, kalau untuk kayak tadi jembatan-jembatan, artinya bisa dipastikan pekan depan semuanya beres? Iya. Ini berproses ya. Artinya memang ada 18 jembatan, Mbak, di Aceh. Itu sudah 8 yang sudah rampung, ini tinggal 10. Ya, ini khususnya di Aceh. Nah, ini kita lihat bagaimana kerja-kerja dari pasukan Jenny dan juga dari Kementerian PU. Bayangkan, Mbak, ini sudah ada juga dari laut juga untuk pengiriman eskavator dan alat-alat berat. Itu sudah dilakukan dari Kementerian PU untuk kemudian mensupport ini. Ada 166 alat-alat berat yang memang sudah dikirim dari titik-titik yang terdekat dari Kementerian PU, terutama misalkan dari Sumatera Utara ataupun dari Riau dan sebagainya. Ini untuk dikirim, dan memang ini untuk pemulihan, percepatan pemulihan, terutama tadi jembatan-jembatan, karena akses dari logistik itu dibutuhkan jembatan dan juga ruas jalan. Nah, kalau untuk di Sumut dan Sumbar masih ada akses yang terputus? Ya, kita ketahui bahwa di Sumbar pun ada akses terputus, di Sumut juga ada, tapi tidak separah di Aceh. Dan tapi semuanya bisa terbuka di pekan depan? Semuanya juga bisa terbuka di pekan depan. Kita tunggu bersama-sama ya, Mbak, ya, karena memang ini kerja-kerja dari semua pihak. Ini bukan cuma dari pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah, TNI, Polri, dan elemen masyarakat. Ini semuanya saling bahu-membahu untuk masyarakat Aceh dan juga Sumatera Utara, Sumatera Barat. Oke, Mas Adam, kita juga sudah tergabung bersama dengan Bupati Aceh Tamiang. Pak Bupati, selamat petang. Selamat petang, Mbak. Dengan sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati, untuk di wilayah Anda sendiri, Anda gimana? Pak Presiden kan sudah 3 kali mengunjungi wilayah bencana, termasuk juga Aceh Tamiang. Anda sudah merasakan percepatan yang dijanjikan? Benar, Mbak. Sekarang ini kita sudah mulai berbenah, Pak, ya. Jadi untuk, saya laporkan. Jadi untuk logistik dan untuk para pengungsi, saya sudah cek kemarin sampai ke desa-desa yang kita juga terisolir sudah cuma mendapatkan logistik, Mbak. Jadi untuk mereka kebutuhan logistik untuk 1 minggu ke depan sudah aman. Kemudian kita sekarang lagi untuk terus mendirikan tenda-tenda pengungsian, terutama tenda untuk yang masyarakat kampung yang rumahnya sudah tidak ada, kita siapkan, karena ini merupakan salah satu bagian kita agar mereka itu bisa terlindungi dari cuaca. Kemudian juga kita juga menyiapkan posko untuk kesehatan dan juga dapur umum, Mbak. Jadi dari Kementerian Sosial juga sudah menyatakan siap untuk mendirikan sebanyak yang dibutuhkan untuk dapur umum tersebut. Kemudian berikutnya kita juga banyak juga bantuan-bantuan dari Kementerian Kesehatan untuk membuka posko-posko kesehatan di samping tempat tenda-tenda pengungsian tersebut, Mbak. Jadi insya Allah ini semua bisa berjalan dengan lancar. Dan alhamdulillah juga untuk logistik terus banyak bantuan-bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan juga dari masyarakat ataupun dari NGO ataupun siapa saja yang telah membantu dan peduli dengan Aceh Tamiang, Mbak. Demikian. Pak Bupati, kalau kemarin kan juga sempat meminta ke Pak Prabowo soal rehabilitasi rekonstruksi. Bagaimana tindak lanjutnya dari pemerintah soal itu? Benar, Mbak. Benar sekali. Utamanya kita minta nanti untuk hunian sementara, Mbak, untuk pengungsi kami. Karena tidak mungkin juga masyarakat kami itu terus berada di tenda. Kita juga diminta untuk mencari lahan-lahan milik pemerintah maupun dari HGU. Nanti kita inventarisir, nanti akan kita laporkan, dan insya Allah itu pada minggu depan ini
nanti akan ada rapat untuk membahas masalah hunian sementara tersebut, Mbak, demikian. Berarti lokasinya sudah dipilih, termasuk juga pendataan sudah beres semua Pak untuk relokasi? Untuk pendataan kita data, Mbak, karena kan kita memerlukan by name address, ya, sehingga ini kita perlu yang cermat dan kita harus benar-benar yang valid, sampai nanti timbul permasalahan di belakang hari. Pak, kalau soal janji pemerintah juga memberikan dana tambahan 4 miliar rupiah, itu sudah ada kejelasannya kapan atau mungkin sudah ditransfer justru Pak? Sudah Pak, sudah ditransfer. Begitu Bapak Presiden menyampaikan memberikan bantuan 4 miliar, sudah kami terima, Pak. Alhamdulillah sudah kami terima dan sudah kami gunakan, Pak. Kalau untuk di Aceh Tamiang, fokusnya apa? 4 miliar itu akan digunakan untuk apa saja, Pak? Banyak, Pak. Kita memerlukan juga membeli tambahan-tambahan, mungkin ada seperti misalnya sewa truk, misalnya, Mbak, kan itu salah satunya lah untuk pendistribusian sembako. Kemudian kita menyediakan juga apa yang kurang dari logistik yang dibutuhkan oleh masyarakat, Mbak. Karena kita sangat butuhkan kan banyak, Mbak, seperti lampu misalnya, kemudian juga selimut. Nah, itu kita. Itu kita, Pak. Kalau ketersediaan BBM gimana, Pak? Bukan masih ada antrian juga kah, Pak? Betul, Mbak. Ada BBM itu antrian panjang. Memang kita dari 6 SPBU kami itu 1 yang bisa beroperasi normal, sedangkan ada beberapa yang masih manual, Mbak, karena tangkinya itu kerendam air atau kemasukan air sehingga susah untuk beroperasinya ataupun untuk mengalirkan minyak yang ada dari tangki tersebut, Mbak. Kalau untuk listrik, Pak, sudah 100% teralirkah untuk Aceh Tamiang? Listrik sementara masih dalam proses penghidupan, tapi alhamdulillah sudah lebih kurang 5% sudahnya, Pak, sudah hidup. Nah, Pak Mas Adam, ini untuk BBM dan juga listrik masih jadi kendala tidak hanya di Aceh Tamiang, tapi juga di daerah lain. Nah, apa solusinya agar ya tidak, oke, Pak Prabowo bilang nggak bisa serta-merta bisa selesai semua, tapi semua orang kan butuh target dan juga harapan. Ada prosesnya memang. Jadi ada pesawat sling load juga untuk mengangkut dari BBM dari udara, kemudian juga ada angkutan udara tadi ya, kemudian ada angkutan udara yang kedua juga terkait dengan di laut juga BBM itu kemudian masuk di arus laut, kemudian ada pengiriman BBM juga lewat jalur darat, tapi tadi bagaimana jembatan itu bisa terbaiki dan sebagainya. Kemudian yang kedua yang paling penting adalah listrik. Nah, listrik ini ada, kita kan kemarin itu kemungkinan ini akan ada helikopter Mi-26 ini untuk mengangkut alat-alat berat dan juga misalkan tower-tower listrik itu untuk bisa ditempatkan di satu titik ke titik lain. Kenapa? Karena memang kelistrikan ini pentingnya itu adalah yang pertama itu untuk fasilitas umum, fasilitas kesehatan, fasilitas pemerintahan. Yang kedua, bagaimana kelistrikan ini bisa untuk membangun telekomunikasi. Nah, karena berpengaruh ketika kelistrikan ini kemudian bisa 100%, ini akan mempengaruhi telekomunikasi. Kita kesulitan untuk komunikasi di sana. Nah, makanya kemudian ini berparalel dengan komunikasi juga didukung dengan Satriawan dan juga dengan Starlink. Makanya ini kan sebagai dorongan mendukung untuk komunikasi lebih efektif. Nah, walaupun memang ini kita sedang berupaya dengan maksimal tapi yang paling penting adalah ya Pak Presiden sudah menegaskan tenang bahwa pemerintah tidak akan meninggalkan satu persoalan pun, satu warga pun. Oke, ya itu yang janji yang ditunggu oleh semua warga di 3 provinsi. Mas Respiratori Sadam Al-Jihad, tenaga ahli utama KSP, dan juga ada Pak Armia Fahmi, Bupati Aceh Tamiang. Terima kasih sudah berbagi bersama kami. Mas Sadam, terima kasih ya. Terima kasih.